Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata Modul 1.4 Diseminasi Berbagi Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aris Mayuriansa SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 5 Taranum, Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan pembelajaran pada aksi nyata kali ini adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Berikut ini beberapa kegiatan budaya positif yang telah saya lakukan di kelas bersama siswa. Kegiatan yang pertama adalah berdoa di awal pembelajaran. Kegiatan ini selalu saya lakukan sebelum pembelajaran dimulai. Saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar siswa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berlangsung dapat berguna bagi mereka dan mereka mampu menyerap pembelajaran sebagaimana yang menjadi tujuan dari pembelajaran. Kegiatan yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Kegiatan ini saya selalu lakukan setiap proses pembelajaran di kelas. Saya meminta kepada siswa untuk menyampaikan usul dan sarannya untuk menjadi keyakinan kelas mereka. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Kegiatan yang ketiga adalah menangani peserta didik dengan posisi kontrol manajer. Kegiatan ini saya lakukan ketika saya menangani peserta didik yang bermasalah. Dulunya, saya menangani peserta didik dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Namun sekarang, saya coba menangani peserta didik dengan posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini akan membantu saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar, sehingga murid dapat mencari solusi dari permasalahan yang mereka dapatkan. Kegiatan selanjutnya yang telah saya lakukan adalah penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan dalam menangani siswa yang datang terlambat dan siswa yang membuang sampah sembarangan dengan tahapan segitiga restitusi. Tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu nggak? Kenapa? Karena tadi saya datang terlambat. Ya, jadi gini Restia. Jadi Bapak tidak mencari kesalahan, tetapi bagaimana cara kita untuk mencari solusi dari permasalahannya, Restu. Iya Pak. Ya, tadi kan Restu datang terlambat. Restu tahu nggak apa keyakinan kelas kita? Tahu Pak. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin, datang tepat waktu. Iya, berarti Restu harus disiplin dan datang tepat waktu. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Restu lakukan biar tidak datang terlambat lagi? Memasang alarm di HP saya Pak. Ya, berarti Restu mau pasang alarmnya ya biar tidak datang terlambat. Nah, terus kira-kira ada nggak di rumah Restu
yang bisa mengingatkan Restu atau bisa menasihati Restu biar Restu datang tepat waktu ke sekolah? Ibu atau ayah, Pak? Nah, jadi ada ibu, ada ayahnya. Jadi nanti biar ibu dan ayahnya bisa bangunkan Restu pagi-pagi ya, biar Restu bisa datang tepat waktu ke sekolah. Kapan kira-kira Restu mau lakukan itu? Mulai besok, Pak. Nah, mulai besok ya. Ya, Mulai besok Restu akan pasang alarmnya dan minta tolong ke ibu, ke bapak untuk bangunkan pagi-pagi ya. Jadi Restu bisa mulai besok bisa datang tepat waktu ya. Jadi itu Restu ya. Jadi Restu biar mulai besok pasang alarmnya, terus minta tolong ke ibu bapaknya untuk bangunkan pagi-pagi biar tidak datang terlambat lagi ya. Terima kasih Restu ya. Iya, Pak. Baik, Amel. Amel tahu nggak kenapa Pak panggil ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Sebab saya mau sampah sembarangan. Ya, karena tadi Amel buang sampah sembarangan. Nah, di sini Pak tidak menyalahkan Amel, cuman kita di sini untuk mencari solusinya, ya. Nah, Amel tahu kan peraturan sekolah kita? Tahu, Pak. Apa peraturannya? Membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Ya, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, serta kita juga harus menjaga kebersihan dari sekolah kita. Nah, apa alasannya Amel tadi buang sampahnya sembarangan? Sebab saya tidak dapat menghabiskan makanan saya di kantin dan juga saya nggak melihat bak sampah terdekat itu, Pak. Nah, ya, jadi karena tadi makanannya tidak habis di kantin, kemudian tidak ada bak sampah dekat Amel, sehingga Amel buang sampahnya sembarangan. Nah, kita mencari solusinya nih, Amel. Kira-kira apa yang Amel mau lakukan biar tidak lagi buang sampah sembarangan? Mungkin menghabiskan makanan yang di kantin, terus melihat bak sampah terdekat untuk membuang. Ya, jadi nanti Amel kalau makan nanti habiskan dulu makanannya di kantin biar sampahnya bisa dibuang di bak sampah yang ada di kantin. Kemudian juga usahakan cari tempat sampah biar membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kira-kira rencananya Amel kapan mau lakukan ini budaya positif ini? Mau makannya habiskan di kantin, kemudian mau cari bak sampah untuk buang sampahnya. Kira-kira mulai kapan nih? Nih besok atau mulai sekarang? Nanti Amel juga kan akan ke kantin lagi ya. Berarti mulai sekarang ya. Nah, mulai nanti Amel silakan terapkan. Berarti Amel harus habiskan makanannya dulu di kantin, baru buang sampahnya di bak sampah kantin, baru ke kelas kembali ya. Jadi itu Amel ya. Ya, jadi akan dilaksanakan mulai nanti ya. Ya, jadi baik Amel, terima kasih sudah datang menemui Pak. Kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan guru. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah belum menyeluruh pemahaman warga sekolah tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif seperti keyakinan kelas, posisi kontrol, penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah peserta didik, serta masih adanya posisi kontrol guru sebagai penghukum terhadap peserta didik. Hingga saya perlu melakukan diseminasi berbagi praktek baik untuk budaya positif kepada rekan guru. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi yang saya lakukan di sekolah terhadap warga sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya untuk diseminasi budaya positif berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru dalam hal pembelajaran
modul 1 calon guru penggerak angkatan ke-10. Ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 saya untuk pendidikan guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Okmayurian saya SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 5 Tarano, Kabupaten Sumbawa. Sebelum kegiatan ini kita mulai, agar kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Guru, saya akan mulai presentasi saya. Sebelumnya, jika saya katakan selamat pagi, jadi Bapak Ibu silakan katakan pagi merdeka. Gitu ya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu Guru katakan pagi merdeka. Baik, kita mulai. Selamat pagi. Pagi merdeka. Ya, mudah-mudahan semangat kita tetap tertular kepada peserta didik kita nantinya. Baik Bapak Ibu Guru, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1. Jadi pada modul 1 ada 4 pembahasan. Ada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kemudian ada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan ada modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, jadi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa peserta didik itu dan kita pendidik seperti petani yang memelihara tanamannya. Jadi peserta didik itu sudah punya kodratnya masing-masing. Jadi ketika petani itu memelihara tanamannya, kalau memelihara tanaman padi itu, petani tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung. Cuman petani punya tugas adalah memelihara padi itu agar menjadi bagus dan baik. Begitu juga kita pendidik, tugas kita adalah menuntut, bukan menuntut. Jadi selama ini kita mungkin lebih pada menuntut siswa, seperti agar dia bisa berhitung 2 kali 2, 1 kali 1, 3 kali 3. Tetapi pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah bagaimana cara kita menuntut dia mencapai pada kodrat yang diharapkan oleh dia. Karena masing-masing peserta didik itu memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian untuk modul 1.2 ini ada nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak, jadi yang harus dimiliki oleh guru penggerak dan kita juga pendidik. Jadi ada nilai yang pertama mandiri. Jadi kita harus mandiri menjadi pendidik. Kemudian reflektif, inovatif. Inovatif dalam artian kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru dalam kita melakukan pembelajaran. Kemudian ada kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama kita dengan rekan sejawat, dengan guru lain dalam kita melakukan pembelajaran. Jadi kita bisa kolaborasi dengan rekan kerja kita. Kemudian pembelajaran juga harus berpihak pada murid. Jadi kita guru penggerak atau pendidik itu harus berpihak pada murid. Dalam artian itu bukan mau-mau kita saja. Jadi bukan mau kita, tetapi tidak mengikuti maunya siswa. Jadi kita harus berpihak pada murid dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemauan peserta didik. Itu untuk nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak atau pendidik. Kemudian ada peran. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi bagaimana kita memimpin pembelajaran yang bagus, yang baik terhadap peserta didik. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, jadi pelatih. Jadi apa yang kita dapat kita sampaikan kepada guru lain atau rekan sejawat.
Kemudian ada mendorong kolaborasi. Jadi kita harus tetap menerapkan kolaborasi bersama rekan sejawat. Jadi agar apa yang menjadi kelemahan kita bisa kita atasi dengan adanya saran dan masukan dari rekan sejawat. Kemudian yang keempat ada mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita harus menjadikan murid itu mampu memimpin dirinya. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi komunitas praktisi ini kita bisa bentuk seperti kita sudah punya komunitas, punya kelompok, tinggal kita gerakan bagaimana agar kelompok itu menjadi bermanfaat. Itu untuk modul 1.1 dan 1.2 untuk filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Baik Bapak Ibu Guru, jadi saya minta kepada Bapak Ibu Guru agar mengambil satu benda yang terdekat dengan Bapak Ibu Guru, yang Bapak Ibu anggap bahwa benda itu berharga bagi Bapak Ibu Guru. Silakan Bapak Ibu Guru. Sudah? Sudah ya. Jadi itu anggapannya bahwa barang itu berharga bagi Bapak Ibu Guru. Saya mohon dua orang mungkin bisa mengekspresikan atau menjelaskan kenapa barang yang diambil itu berharga bagi Bapak Ibu. Ibu itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memilih buku sebagai benda atau barang yang sangat berharga, yang sangat dekat dengan saya. Karena saya memilih alasan. Yang pertama, buku seperti yang kita ketahui sebagai pembuka dunia. Karena di dalam buku ini terdapat beberapa banyak wawasan yang membuat kita memiliki pengalaman yang sekiranya tidak bisa kita jangkau, kayak pembelajaran dari luar, pendidikan dari luar, strategi belajar yang modern, pembelajaran inovasi lainnya. Jadi dengan adanya buku ini kita mendapatkan pengalaman itu. Ya, kemudian yang kedua, buku sangat penting bagi saya karena dengan buku ini juga saya dapat menilai diri saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada Bapak Ibu Guru lagi yang mau menyampaikan. Ya, Ibu Nurma Mahmud, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kenapa saya memilih barang HP? Ini sangat berharga di saat ini, terutama untuk menunjang aktivitas saya dan memudahkan pekerjaan dan juga sebagai menunjang pendidikan. Sekarang ini HP semua bisa terkoneksi baik dari luar. Kita bisa tahu sekarang juga HP bisa menjadi buku elektronik. Semuanya bisa tersimpan di dalam HP. Baik itu berita apapun itu yang dari luar ataupun yang dari dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah didengarkan pemaparan dari rekannya tentang benda yang dianggap berharga. Nah, dari situ kita tahu bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Tentu Bapak Ibu Guru juga memiliki tujuan dan cita-cita yang berbeda terhadap murid Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang dianggap oleh Bapak Ibu Guru penting bagi kehidupan Bapak Ibu Guru belum tentu penting bagi orang lain. Nah, jadi begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik juga memiliki kodrat yang berbeda-beda, ya. Memiliki kodratnya masing-masing. Jadi si A dengan si B tentu tidak memiliki kodrat yang sama. Makanya kita harus menyesuaikan pembelajaran kita sesuai dengan kodrat mereka masing-masing.
Jadi itu tadi menurut Bapak Ibu guru bahwa benda itu sangat berarti bagi Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, itulah penjelasan saya tadi tentang modul 1.1 dan 1.2. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana cara penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik, jadi tadi Pak Samsudin menanyakan, karena di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana cara kita menerapkan di kelas. Jadi seperti tadi saya sudah katakan bahwa pembelajaran itu harus menuntut, bukan menuntut ya. Jadi kita tidak boleh menuntut siswa untuk bisa apa yang kita mau. Seperti misalnya Pak Samsudin tentang undang-undang. Terkadang kita menyuruh atau memerintahkan siswa itu untuk menghafal undang-undang. Kita harus tuntut dia agar bisa menghafal undang-undang. Itu tidak boleh ya. Jadi itu tidak dianjurkan dan tidak boleh dilakukan untuk menuntut siswa itu agar bisa menghafal undang-undang. Tetapi bagaimana cara kita menuntut siswa ini agar bisa menghafal undang-undang. Jadi jangan sampai kita tuntutan kita lebih besar daripada kita menuntut dia untuk bisa menghafal undang-undang. Selanjutnya ya, mungkin ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah, nilai dan peran apa saja yang sudah Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas? Terima kasih. Pak Ibu yang saya hormati, jadi berdasarkan pertanyaan dari Bu Nurma, nilai dan peran yang sudah saya terapkan di kelas ya. Nah, ini untuk di kelas dan juga kita di sekolah, Bu Nurma ya. Nah, jadi pada nilai yang lebih menonjol yang saya rasakan dari diri saya untuk inovatif dan kolaboratif ya. Inovatif dalam artian saya biasa berinovasi menciptakan media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran yang baru-baru untuk proses pembelajaran atau menciptakan hal-hal yang baru, inovasi baru dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk kolaboratif, jadi setelah selesai proses pembelajaran di kelas, saya sering mengajak teman-teman untuk berkolaborasi. Kita melihat apa kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan dan bisa kita perbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Dan untuk peran mungkin kalau bagi saya lebih pada mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi pada mendorong kolaborasi, seperti halnya tadi, saya lebih senang kita berkolaborasi, kita berbagi tentang proses pembelajaran di kelas, mana yang harus kita lakukan agar proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan lebih baik di kelas. Kemudian untuk menggerakkan komunitas praktisi, jadi menggerakkan komunitas praktisi seperti yang sudah saya lakukan, saya sudah membuat kelompok belajar SMP Negeri 5 Taranum di PMM. Nah, itu salah satu peran yang sudah saya lakukan, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi mudah-mudahan kelompok belajar yang sudah kita buat bisa berguna ya, untuk kita dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, baik Bapak Ibu, agar kita lebih fresh, kita selingi dulu dengan permainan.
Nah, saya minta berdiri berhadapan. Berdiri berhadapan. Ya, hadap sini. Dan kiri hadap kanan. Nah, berdiri berhadapan. Ya. Nah, ya. Bukan. Jadi permainannya gini ya. Permainannya adalah permainannya adalah adu cepat menyebutkan hasil penjumlahan berdasarkan tangan yang dikeluarkan. Nah, contohnya ini ya, contohnya saya sama Ibu Yud 1, 2, 3. Nah, cepat kan? Nah, penjumlahan. Nah, penjumlahan, jadi menjumlahkan tangan berdua, ya. Nah, tangan berdua. Ya. Aduh cepat ya, cepat. Ya, perhatian. Yang kedua, jumlahkan berdua. Ya, kita mulai. Perhatian, siap. 1, 2, 3. Ini masing-masing melawan ya, melawan masing-masing yang berhadapan, bukan melawan teman, melawan masing-masing yang berhadapan ya. Perhatikan. Lawan teman. Jadi kan harus 1, 2, 3 ya. Dan ini siapa yang menang? Dua-duanya. Ya. Yang ini siapa yang menang? Ya. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, saya persilakan Bapak Ibu dulu untuk duduk. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kenapa? Di sini kita mengatur cara berpikir kita. Jadi kita harus punya trik setiap apa yang kita lakukan. Jadi kita harus punya trik bagaimana caranya ya agar kita bisa menang. Itu untuk permainannya kita sering. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan. Di sini ada budaya positif. Yang pertama ada keyakinan kelas, yang kedua ada posisi kontrol, kemudian ada hukuman dan penghargaan, kemudian ada segitiga restitusi. Untuk disiplin positif, tentunya kita memahami ya, disiplin tentang positif berarti baiknya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Itu untuk disiplin positif. Salah satu yang sudah saya lakukan disiplin positif adalah kebiasaan berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi saya selalu menyuruh siswa untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Itu adalah salah satu dari
disiplin positif atau budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Kemudian selanjutnya ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat sebagai panduan kita di kelas. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, tentu kita harus membuat dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi seperti saya katakan tadi, kita harus membuat keyakinan kelas yang dalam bentuk positif ya, di mana keyakinan kelas itu kita dapat dari curahan pendapat siswa dan guru ya. Kemudian di sini ada namanya hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman mungkin yang sering kita lakukan ya. Kadang ada siswa setelah terlambat datang sekolah kita kasih hukuman. Ada siswa yang tidak mengerjakan tugas kita kasih hukuman. Nah sebenarnya hukuman ini tidak baik. Hukuman ini tidak baik di mana hukuman ini bisa mendorongkan, melemahkan siswa ketika kita memberikan dia hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang telah dia lakukan atau dia lakukan. Misalnya dia terlambat datang atau terlambat masuk kelas, tetapi hukuman yang kita berikan adalah membersihkan WC. Itu tidak sinkron dengan apa yang dia lakukan dengan apa yang kita berikan. Jadi hukuman itu tidaklah baik untuk kita berikan kepada siswa atau peserta didik. Kemudian ada penghargaan. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab ya, tentu penghargaan ini tidaklah baik. Kenapa? Meskipun kita sering melakukannya. Jadi penghargaan ini tidaklah baik karena hanya bersifat sementara ya. Jadi melakukan pekerjaan karena adanya penghargaan. Itu yang terjadi pada peserta ini. Kemudian ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini adalah sebuah peraturan yang sudah dibuat, kemudian ketika melanggar, nah seperti aturan sekolah ya. Jadi kalau dia melanggar tentu ada konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensi itu lebih pada tertulis ya. Jadi sudah dibuat kesepakatan, ada konsekuensinya. Terlambat datang sekolah, hukumannya tadi atau apa yang harus dia lakukan. Jadi ada konsekuensi ya. Dia sudah tertulis, itu konsekuensi. Nah yang paling tinggi ini ada namanya restitusi ya. Sebelum saya membahas restitusi ini, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya dulu tentang keyakinan kelas ataupun disiplin positif, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan atau konsekuensi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, saya persilakan. Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas tidak bisa diganti dengan kesepakatan kelas? Karena pada umumnya peserta didik dan pendidik menerapkan hal tersebut dalam pembelajaran. Terima kasih. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas ya?
Jadi seperti yang sering kita terapkan di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, kenapa yang dipakai adalah keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas? Kesepakatan itu tentunya adalah sebuah hal yang disepakati dan lebih pada tidak bisa dilanggar. Tetapi keyakinan itu adalah rasa yang keluar dari dirinya untuk meyakini jika hal itu tidak boleh dia lakukan. Jadi dia yakin, setelah tadi saya katakan bahwa saat kita membuat keyakinan kelas ya, tentu kita meminta arahan, masukan dari siswa juga dan juga dari guru ya. Nah, jadi keyakinan itu adalah sebuah hal yang dihasilkan oleh dirinya. Dia yakin bahwa hal itu tidak boleh dia lakukannya. Itu kenapa harus memakai keyakinan bukan kesepakatan. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru ini yang mau bertanya untuk masalah hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ya, Pak Isra, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan di sini masalah hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi di sekolah. Kebiasaan kita di sekolah selalu memberikan hadiah sebagai apresiasi terhadap peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar di sekolah. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaan Pak Isra ya. Untuk Pak Isra, jadi kebiasaan kita adalah memberikan reward atau penghargaan atau hadiah kepada peserta didik untuk membangkitkan motivasi belajarnya. Kenapa hal itu tidak diinginkan atau tidak boleh kita lakukan? Karena jadi penghargaan ini hanya akan bersifat sementara. Bagaimana bentuknya? Misalnya sekarang Bapak Ibu katakan ketika nilai dia 100, Bapak Ibu akan memberikan semacam uang. Atau siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu akan memberikan uang. Nah, kenapa itu tidak diperbolehkan? Karena itu bukan berasal dari diri dia, melainkan dari luar, intrinsik. Jadi dia melakukan itu karena adanya penghargaan atau sebuah hadiah. Nah, ketika penghargaan, reward dan hadiah itu tidak diberikan lagi oleh guru lain, maka dia akan berhenti untuk memotivasi dirinya dalam belajar. Kita bisa memberikan sejenis pengakuan, tapi pengakuan itu harus kepada semua peserta didiknya, tidak boleh satu orang saja. Kita harus memberikan pengakuan kepada peserta didik keseluruhan. Bagaimana caranya? Jika si A dia jatuh dalam perkalian, kita berikan dia pengakuan bahwa kamu memang pintar dalam perkalian. Nah, nanti berikutnya si B kita cari si B ini bisanya pada apa, agar kita bisa memberikan pengakuan kepada si B. Jika secara merata pengakuan terhadap peserta didik itu kita berikan, nah nanti peserta didik akan tumbuh ya, kodratnya, tumbuh keinginannya bahwa motivasi belajarnya harus ditingkatkan. Karena saya sudah diakui bahwa saya jago pada perkalian. Itu namanya pengakuan. Ingat, penghargaan itu bisa dilakukan, tetapi itu hanya membangkitkan dari luar, bukan dari dalam diri peserta didik. Jadi ketika penghargaan itu nantinya tidak ada, tidak bisa dilakukan oleh guru yang lain, maka peserta didik itu
akan berhenti memotivasi dirinya dalam proses pembelajaran. Jadi itu Pak Israel, jadi kita tidak bisa mengandalkan penghargaan, reward atau hadiah untuk memotivasi peserta didik. Karena itu hanya akan bersifat sementara atau terbatas saja, tidak membangkitkan dari diri peserta didik. Baik, kita konsentrasi dulu. Mau tingkatkan konsentrasinya. Perhatikan. Keluhnya adalah ikuti kata saya. Jadi keluhnya adalah ikuti kata saya. Paham? Paham ya? Ikuti kata saya. Kita mulai ya. Balon-balon. Bola-bola-bola. Ada berapa balon? Belum konsentrasi. Belum konsentrasi. Kita konsentrasi dulu ya. Nah. Ada. Wah, perhatikan. Keluhnya adalah ikuti kata saya. Ya. Balon-balon. Bola-bola-bola. Ada berapa bola? Belum konsentrasi. Ibu Yuni, perhatikan. Ibu Yuni, ikuti kata saya. Balon-balon. Bola-bola-bola. Ada berapa balon? Itu konsentrasi namanya. Tepuk tangan untuk Ibu Yuni. Kan kata saya, ikuti kata saya. Jadi ini tidak konsentrasi. Kan saya bilang ikuti kata saya. Saya sebut balonnya berapa? 2. Bapak Ibu guru nyebutnya 2. Saya sebut bolanya 3. Bapak Ibu guru harus sebut 3. Jadi kalau saya bilang ada berapa bola, tentu Bapak Ibu guru juga mengikuti kata saya. Baik, kita sudah konsentrasi. Kita lanjutkan kepada materi kita. Ini ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh kita pendidik terhadap anak ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki pendidik terhadap anak. Ini sesuai dengan tingkatannya. Ada yang tidak boleh kita lakukan dan mana yang baik untuk kita lakukan. Yang pertama, posisi kontrol pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tadi sudah saya katakan bahwa mari kita hentikan hukuman terhadap peserta didik. Jadi kita tidak boleh menjadi pendidik yang penghukum, karena mereka ketika kita hukum, mereka akan patuh kepada kita saat itu saja. Tetapi selesai dari itu, dia tidak akan patuh kepada kita. Malahan dia akan lebih melawan kepada kita. Itu untuk penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Terkadang ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita sering mengeluarkan kata-kata seolah-olah kita mau menyadarkan dia, tetapi malahan kita membuat dia merasa bersalah. Misalnya, di sini ada, ibu sangat kecewa sekali denganmu. Niat kita baik, tetapi dalam dirinya adalah merasa bahwa dirinya bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Sebenarnya baik, tetapi pertanyaan semacam itu akan membuat peserta didik itu merasa bersalah. Apalagi kalau kita bilang, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Sering kan kita lakukan, sering kita berkata seperti itu kepada peserta didik. Justru perkataan kita yang seperti itu akan membuat peserta didik merasa bersalah.
Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, ini sudah mulai pada tingkat yang agak lebih baik. Kita harus menjadi teman. Ini agak lebih baik tetapi belum baik. Kita terkadang harus menjadi teman. Ayo bantulah ya demi Bapak ya. Nah, kata-kata itu terkadang adalah kita menganggap dia sebagai teman, Jadi kita merangkul dia dengan mengutarakan kata-kata bahwa kita adalah temannya. Jadi jangan sampai ada batasan antara peserta didik dengan kita, tetapi lebih pada kita menganggap peserta didik itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini adalah ketika kita pendidik sudah memantau siswa, memantau peserta didik beberapa kali melakukan sebuah kesalahan yang terus berulang. Tetapi kita harus punya catatan. Misalnya si A hari Senin dia datangnya terlambat, hari Selasa juga, begitu seterusnya. Jadi dia sudah sering melakukan sebuah kesalahan yang sama, maka kita harus memposisikan posisi kita pada pemantau. Jadi kita harus melakukan pantauan dengan catatan kepada peserta didik terhadap pelanggaran atau hal yang salah yang telah dia lakukan. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terbaik yang kita lakukan, yaitu manajer. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru mulai saat ini marilah kita posisikan diri kita pada posisi manajer. Kenapa? Karena posisi manajer ini adalah kita memberikan keluasan kepada peserta didik untuk memahami kesalahannya serta mencari solusi dari kesalahannya. Jadi kita menyuruh peserta didik untuk berpikir bahwa yang dia lakukan itu salah dan bagaimana memperbaikinya. Jadi kita mencari solusinya bersama peserta didik. Ini adalah posisi kontrol untuk manajer. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru mulai sekarang marilah kita posisikan diri kita pada posisi manajer. Nah, ini adalah contoh dari posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya? Jadi kalau dia melakukan kesalahan, dia bisa menemukan solusinya atas kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi itu adalah posisi kontrol yang terbaik yang bisa kita miliki ya terhadap peserta didik. Nah, ini adalah untuk mencapai pada posisi kontrol tadi manajer, ada yang dinamakan dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Kemudian juga restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Dalam kegiatan segitiga restitusi ini, jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita menstabilkan identitas. Stabilkan identitas ini dalam hal, jadi kita tidak boleh menyalahkan dia. Kita tidak boleh menyalahkan peserta didik. Jadi kita bisa berkata bahwa kita bukan mencari yang salah, tetapi akan mencari solusi dari masalah yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan atau kebutuhannya. Validasi tindakannya dia. Kita tanyakan apakah tindakan yang dia lakukan itu benar atau salah. Dia akan mengerti bahwa perilaku atau tindakan yang dia lakukan itu salah. Jadi itu memvalidasikan. Jadi kita harus validasi dulu. Biarkan dia berkata, biarkan dia berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu salah.
ketika dia berpikir, dia paham sendiri bahwa tindakan itu salah, maka kita lanjut pada menanyakan keyakinannya. Kita tanyakan kepada dia, keyakinan yang sudah kita buat sesuai nggak dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, contohnya ya, pertama kita buat keyakinan kelas bahwa tidak boleh mencontek saat ulangan, misalnya ya. Nah, ternyata kita mendapat siswa itu mencontek. Tentu kita validasi dulu tindakannya ya. Validasi tindakannya, kita tanyakan mencontek itu baik apa enggak ya. Nah, tentu dia akan berpikir bahwa itu bukan tindakan yang baik. Setelah itu tanyakan kepada dia, bagaimana keyakinan kelas kita kemarin? Oh, kita tidak boleh mencontek saat ulangan, Pak. Nah, tentu dia akan berpikir sendiri ya. Setelah itu baru kita cari solusi bersama dengannya. Dia tentu akan mendapatkan solusi ya, dari apa tindakan yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu, ini saya akan tampilkan kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan terhadap Amel. Baik, Amel tahu nggak kenapa Bapak di sini? Tahu nggak? Kenapa? Sebab saya mau selesai. Ya, karena tadi Amel buang sampah sembarangan. Nah, di sini Pak tidak menyalahkan Amel, cuma kita di sini untuk mencari solusinya. Ya, nah, Amel tahu kan peraturan sekolah kita? Apa peraturannya? Ya, kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan kita juga harus menjaga kebersihan dari sekolah kita. Nah, apa alasannya Amel tadi buang sampahnya sembarangan? Sebab saya tidak dapat menghabiskan pengeluaran saya di kantin, dan juga saya tidak ada tempat sampah dekat kantin. Jadi karena tadi makanannya tidak ada di kantin, kemudian tidak ada sampah dekat Amel, kemudian Amel buang sampahnya sembarangan. Nah, kita mencari solusinya. Kira-kira apa yang Amel mau lakukan biar tidak lagi buang sampah sembarangan? Kemudian menghabiskan makanan di kantin, terus melihat tentang sampah-sampah yang ada di rumah. Ya, jadi nanti Amel mau makan nanti habiskan dulu makanannya di kantin biar sampahnya bisa dibuang di tempat sampah yang ada di kantin. Kemudian juga usahakan cari tempat sampah biar buang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kira-kira rencananya Amel kapan mau lakukan ini budaya positif ini? Mau makannya habiskan di kantin, kemudian punya tempat sampah untuk buang sampahnya. Kira-kira mulai kapan nih? Besok, mulai sekarang. Dia benar kan ke kantin lagi ya. Berarti mulai sekarang ya. Nah, mulai nanti Amel silakan berangkat. Berarti Amel harus habiskan makanannya dulu di kantin, baru buang sampahnya di tempat kantin, baru ke kelas kembali ya. Jadi itu ya. Jadi akan dilaksanakan hari ini ya. Ya, jadi baik Amel, terima kasih sudah datang meminta. Baik, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Jadi ketika Amel kedapatan membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, yang saya lakukan pertanyaan pertama adalah saya menstabilkan dulu Amel ya. Jangan sampai dia merasa bahwa dirinya bersalah tentang apa yang dia lakukan. Jadi stabilkan dulu, katakan bahwa kita bukan membuat dia bersalah, bukan kita menyalahkan dia, tetapi mau mencari solusinya ya. Jadi yang kedua, saya tanyakan kesalahan apa yang dia lakukan itu apakah sebuah kesalahan atau tidak. Jadi kita validasi tindakan Amel. Jadi setelah dia sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, baru kita naik pada keyakinannya. Kita tanyakan keyakinannya dan kita cari bersama solusinya. Jadi demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru semuanya hebat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun umpan balik yang saya dapat dari guru dan siswa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfiansa SPD, guru di SMP Negeri 5 Tarano. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan diseminasi berbagi praktek baik tentang budaya positif yang dilakukan oleh Pak Aris Okma Yuriansa SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di sekolah kami, sehingga saya mendapatkan pelajaran bagaimana pengembangan proses pembelajaran di kelas serta bagaimana menangani siswa yang bermasalah dengan posisi sebagai manajer. Dan saya melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik saya. Kami sangat terbantu sekali dengan pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Aris Okma Yuriansa SPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusmaniar SPD, guru di SMP Negeri 5 Tarano. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan diseminasi berbagi praktik baik tentang budaya positif yang dilakukan oleh Pak Aris Okma Yuriansa sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di sekolah kami. Sehingga saya bisa mendapatkan pelajaran bagaimana mengembangkan proses pembelajaran di kelas serta cara menangani siswa-siswa yang bermasalah. Dengan posisi sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Dan kami juga sangat terbantu dengan pemaparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Aris Okma Yuriansa. Semoga dengan itu semua kita sebagai guru dapat mengambil peran dalam mewujudkan perubahan di dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Desta Dimula dari kelas 7 dari SMP Negeri 5 Tarano. Saya senang belajar segitiga restitusi bersama Pak Aris, sehingga saya bisa mendapat solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sahri, kelas 8. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Tarano. Saya senang sekali belajar segitiga restitusi bersama Pak Aris, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Terima kasih atas perhatian.